Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-musannifu Hadratil Imam Al-Mustafa Muhammad Imarah wa hadrati man ajazani hadrati syaihina Yai Haji Ishaq Latif min ma'hadina Tabirin Jombang. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuhu sallallahu alaihi wasallam ila Hiraqlah, utawi iku nerangaken surati mengirim surati Kanjeng Nabi. Kitabuhu utawi iki iku menerangkan pengiriman surati Kanjeng Nabi ila Hiraqlah maring Heraklius. Heraklius itu adalah penguasa Rom yang bertempat di Palestina. An Ibni Abbasin kecerita saking Ibnu Abbas. Qala dauh atau ngucap sapa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bercerita, haddatsani menyeritakan ingsun sapa Abu Sufyan bin Harbi, Abu Sufyan bin Harb. Min fihi saking muluti Abu Sufyan ila fiyah mari mulut ingsun. Jadi Ibnu Abbas ini menerima langsung dari siapa itu? Sudah. Tidak melalui siapa-siapa. Tentang ceritanya dalam proses pengiriman suratnya Kanjeng Nabi yang mengirimkan surat kepada Heraklius, penguasa Rom.
langsung. Jadi pemahamannya mimfi ilafiyah, mimfi ilafiyah, mulut ke mulut langsung. Tidak ada apa, tidak melalui siapa, yakni langsung. Jadi Ibn Abbas yang menceritakan ini mendengar langsung dari Abu Sufyan tentang proses pengiriman suratnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mau disampaikan kepada Heraklius. Terus wala ngucap sapa Abu Sufyan, in talaqtu, budal sapa insu, bil muddati ing dalem mangsa akad suluh. Allati inggi muddah kanat kang ono apa muddah baini iku ono ing dalam antarane ingsun wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ing dalam antarane Rasulullah. Wala ucap sapa Abu Sufyan, ana utawi ingsun bisami yukono indah tanah Syam, ijana lakan ditekaake bikitabin kalawan ngalayangaken surat minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah itu dikirimkan kepada siapa? Ya dari Muhammad. Ila Heraklah, maring Heraklius. Heraklius itu pengusaha besar siapa? Rom. Pengusaha besar Rom. Siapa pengusaha besar Rom itu? Haris ibnu Abi Samr. Haris ibnu Abi Samr. Itu pengusaha besar di Rom. Namanya Haris bin Abi Samr. Wala ngucap sopo Sufyan, wakana diyatul kalbi, wakana lan ono opo diyatul kalbi, diyatul kalbi iku jaat teko sopo diyatul kalbi bi kalawan ko surat, wadafa'ahu maka aweh nyerahakan memberikan sopo diyatul kalbi ku ing surat ila azim Busra, maring penguasa tanah Busra. Penguasa, siapa penguasa itu? Haris ibnu Abi Samr. Jadi kemudian Sam itu kan Sufyan itu masuk keluarga dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paling dekat. Kemudian surat yang dari Rasulullah itu diterima oleh Sufyan. Sufyan menugas
yang ditugas Sufyan itu adalah Dihyatul Kalbi. Kemudian oleh Dihyatul Kalbi itu diserahkan kepada siapa? Kepada Haris Ibnu Abi Samar. Diserahkan kepada itu. Kemudian oleh Haris bin Abi Samar itu diserahkan pada fa'ahu maka aweh kitabahu sopo Azimun Busra diserahkan oleh Dihyatul Kalbi, diterima langsung oleh Haris bin Abi Lemut sudah. Haris bin Abi Lemut. Tidak koneksi. Diterima oleh penggede daripada dari siapa nak? Harus diserahkan kepada siapa? Ila Hiroklah. Diserahkan, diberikan kepada maring ila Hiroklah, maring Heraklius. Pada fa'ahu maka awe in surat sopo anti musra penggede tanah Busra ila Heraklah maring Heraklius. Wala ngucap sopo Sufyan, telah diserahkan, diterima oleh Heraklius. Kemudian si Heraklius itu, penguasa besar di Rom itu, berkata, faqala, maka ngucap, sopo Heraklius, ha huna, apa to iku ono ing dalem iki panggonan. Huna apa to iku ono ing dalem panggonan iki. Ahadun utawi wong siji. Min qaumi hadzal rajuli, saking ikilah kaumi ikilah rajul. Sapa rajul? Nabi Muhammad. Alladzi yas'umu, yang menyangka sapa rajul, atau yang mengaku, ya, diartikan mengaku aja biar gampang. Alladzi yas'umu, kang mengaku sapa rajul, annahu setuhun rajul iku nabiyun nabi. Setelah surat itu diserahkan, surat baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterima oleh Sufyan, kemudian Sufyan menugas Dihya al-Kalbi. Oleh Dihya al-Kalbi diserahkan kepada pembesar itu. Kemudian Heraklius itu berkata, apakah ada yang di sini, yang kumpul di sini ini, yang kumpul di sini, yang kumpul di sini, ada kelompok
kaum atau pengikutnya orang laki-laki yang mengaku nabi itu, apakah ada? Termasuk masyarakatnya atau pengikutnya di sini tempat sekarang ini, apakah ada pengikut orang laki-laki yang mengaku nabi itu? Siapa yang dimaksud itu? Adalah Nabi Muhammad. Kata siapa itu? Kata Heraklius. Kemudian setelah ditanyakan begitu oleh Heraklius tersebut, Abu Sufyan dan pengikutnya menjawab tegas. Qalu, maka menjawab sapa Sufyan wa ashabu. Qalu, maka menjawab sapa Sufyan wa ashabu. Nah, nggih ada. Jawab dengan tegas. Di zaman kalau ditanyakan, niru Abu Sufyan, lu tegas, ucuk lengak longo. Berarti kalau orang jawab tegas berarti memperhatikan apa yang dikatakan orang. Orang itu jawabnya tidak tangkas karena tidak memperhatikan apa yang dibicarakan. Ketika ditanyakan, Damban tanya, karena gak konik, gak kok. Lah, mana Nur bisa masuk kalau gak konik? Harus konik, harus perhati. Buktinya ini, Abu Sufyan ditanyakan oleh Heraklius setelah menerima surat dari baginda agung Nabi Muhammad SAW. Dijawab, apakah ada pengikut orang laki-laki di sini ini yang mengaku Nabi? Jawab tegas Sufyan dan pengikut. Ada. Naam, ada. Nggih, ada. Dijawab dengan tegas. Kemudian qala ngucap sapa Abu Sufyan. Qala ngucap sapa Abu Sufyan, fadu'iyat, maka diundang sapa ingsun fi nafarin ing dalem golongan, ing dalem pantan. Jumlahnya itu ya sekitaran mulai 3 sampai 10 itu nafar. Jadi Abi Sufyan itu dikerumuni orang 10. Abi Sufyan itu sendirian. Golongan itu min Quraisyin, saking Quraisy. Ada'alna, maka melebu sapa ingsun. Kemudian Sufyan menghadap ala Heraklah ing atas Raja Heraklius. Raja Heraklius. Setelah masuk, Abu Sufyan menghadap Heraklius. Kemudian fa'ujlisna, maka dilungguake sapa ingsun baina yadaihi ing dalam antara ngarepane Heraklius. Kemudian masuk menghadap sampai Heraklius, kemudian langsung ditaruh di depannya. Siapa yang taruh di depannya itu? Disuruh duduk di depannya siapa itu? Abu Sufyan. Disaruh langsung di depannya, langsung duduk berhadapan. Setelah Abu Sufyan ini berhadapan dengan Heraklius, berhadapan langsung, tidak ada seket sedikit pun, tidak ada seket, langsung daun. Siapa yang daun? Faqala, maka mengucap sapa Heraklius, ayyukum utawi endini sira kabeh iku akrobu, lebih dekat, lebih parek apane nasaban nasabi min hadzal rajuli, saking ikilah wong lanang.
Siapa isinya orang lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi inggi rajul yaz'umu kang ngaku sapa rajul. Annau satu rajul iku nabiyun nabi. Iku nabiyuna nabi. Iku nabiyuna nabi. Iku nabiyuna nabi. Iku nabiyuna nabi. Nabi. Setelah berhadapan di depan Heraklius langsung ditanya, ayyukum aqrabu nasaban min hadzal rajul alladhi yas'umu annahu nabi. Siapa di antara kalian ini, di antara kalian ini yang sekarang ini, di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang laki-laki yang mengaku nabi itu siapa? Pertanyaan siapa itu? Heraklius. Abu Sufyan tidak takut sedikit pun. Maju tidak gentar membela yang benar. Itulah Abu Sufyan. Langsung menjawab dengan tegas, faqala, maka menjawab sapa Abu Sufyan. Menjawab dari pertanyaan Heraklius. Fakultu, maka mengucap sapa ingsun, ana utawi ingsun. Saya ini memang keluarga dekat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa nak? Abu Sufyan. Kemudian fa'ajlasuni, maka lunggu akan sapa wong akeh ingsun. Siapa ingsun di sini? Ingsun siapa ini? Abu Sufyan. Kemudian oleh pengikut Heraklius, Abu Sufyan didudukan di depan siapa? Heraklius, dan berada di depan para pendukung, jadi tepal kuda. Abu Sufyan sendirian, tapi walaupun menghadapi raja begitu besarnya, Abu Sufyan karena membela yang benar, sedikit pun tidak takut. Walaupun di belakangnya ada pengikut daripada Heraklius. Langsung berdarah. Beliau gak takut. Langsung, saya ini adalah keluarga dekat Nabi Muhammad, orang laki-laki itu. Katanya Abu Sufyan. Padahal Abu Sufyan itu sendirian. Tidak ada siapa-siapa. Tapi tetap tegas jawabannya. Jadi tiru karakter semacam ini, tegas. Ya. Jangan takut menghadapi apapun. Terus wa'ajlasu lan lungguaken sapa kaum ashabi ing konco-konco ingsun. Yani orangku Quraisy. Khalfi ing dalem buri ingsun. Di belakangnya ada golongan orangku Quraisy. Dan disebut nafar tadi. Karena itu nafar. Sufyan di dalam menghadap, Heraklius sendirian langsung menghadap tanpa seket sedikit pun. Dan di belakangnya itu ada beberapa orangku, sekitar jumlahnya 10. Abu Sufyan yang menjawab itu sendirian. Kemudian Sumada'a moko kari ngundang sapa Heraklius.
ngundang bitarjumanihi kalawan juru bahasani Heraklius. Ya Allah. Kalawan juru bahasani Heraklius. Udah. Faqala, maka ngucap sopo Heraklius, kul ngucapo siro tarjuman, kul ngucapo siro tarjuman, bukan Nabi Muhammad ini. Terus kul ngucapo siro tarjuman, lahum kepada Sufyan wa ashab, ini setuhune ingsun, ini setuhune ingsun, ini setuhune ingsun iku sailun wong kang takon, ada ing ikilah Sufyan an hadar rajuli saking ikilah wong lanang, alladzi inggi wong lanang yaz'um kang ngaku sapa rajul, annau satun rajul iku nabiyun nabi. Setelah kumpulna, Sufyan itu menerima beberapa pertanyaan dari Heraklius melalui tarjumannya, melalui juru bahasanya, melalui jubirnya, melalui jubirnya siapa? Heraklius. Di antara yang ditanyakan itu oleh jubirnya atau tarjumannya daripada Heraklius itu, disuruh bertanya tentang keadaannya orang laki-laki, yaitu baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sopo ngirim surat itu? Andai kata bahasa kasarnya, sopo sing ngirim surat itu? Kayak apa anaknya? Kok metenteng gitu, kok makiti gitu, kok ya opo are. Ayah dicari oleh Heraklius sampai, tapi Heraklius yang bertanya melalui jubirnya, juru bicaranya atau juru bahasanya yang disebut tarjuman. Disebut ini sa'ilun ada an ada rajul alladhi yas'um annahu nabi. Disuruh bilang begini tadi, saya ini yang bertanya kepada Abu Sufyan dan pengikutnya, bertanya tentang orang laki-laki, kayak apa orangnya yang mengaku nabi. Orang yang mengaku nabi itu kayak apa? Katanya Heraklius melalui juru bicaranya. Pak, nanti kalau memang orang itu bohong mengaku nabi, bikin huak ke saya, maka fakadzibuhu, maka kalian, yakni pengikutnya siapa itu? Pengikutnya Heraklius, kalian nanti orang laki-laki yang mengaku nabi itu harus dipraming, harus dipraming dengan ente-entean.
Berlaku sekarang. Sekarang berlaku. Nanti kalau memang itu salah, mengaku nabinya, mengaku kepada Nabi ternyata salah, ternyata itu huak, membujuk aku, menipu aku, bukan Nabi maupun Nabi, nanti framing tentang biar kapok itu. Kata siapa nak? Heraklius melalui juru bicaranya atau juru bahasanya. Jadi yang suka framing itu mulai sejak dulu. Sejak dulu. Maka kita harus hati-hati. Hati-hati. Nabi Muhammad kan mengaku nabi, memang nabi. Diangkat oleh Allah. Sekaligus jadi rasul. Ya. Diangkat oleh Allah. Oleh karena itu Nabi Muhammad kan memberitahu. Dan pada waktu itu kan orang itu kan jahil semua, nggak tahu tauhid kepada Allah. Untuk menyampaikan dakwah, Nabi Muhammad itu menyampaikan bahwa saya ini menyampaikan dakwah adalah sebagai nabi, nabinya Allah Subhanahu wa taala, sebagai rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ditanggapi dengan jelek, tidak percaya. Itu melalui suratnya Nabi Muhammad. Langsung diejek. Ya apa orang yang kok mengaku nabi? Kok mengkitik? Kok ngaku-ngaku nabi? Bener tak? Nanti kalau memang itu menipu, bikin huak di tengah-tengah kita, maka nanti entek nu ambil sambian ini. Framing mawon. Framing mau. Biar entek sekali. Kata siapa nak? Kata perintah Heraklius kepada pengikutnya. Terus setelah itu qala jawab sapa Abu Sufyan. Karena Heraklius dan pengikutnya tidak percaya atas kenabian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sufyan itu langsung bersumpah. Qala ngucap sapa Abu Sufyan, waimullah, demi Allah, demi Allah, laula ayyuksiru, laula bu'iyya yento nyerita akan mempengaruhi sapa ashab alayya ing atas ingsu al-kadhiba ing goro lakadzabtum, maka yaktene goro akan sapa ingsu. Demi Allah, jika kalian ini mempengaruhi pada saya itu dusta, tentunya saya dusta. Karena kalian tidak bisa mempengaruhi saya menyampaikan apa adanya. Bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar nabi. Bukan huwa. Maka mengucap sapa Heraklius litarjumanihi, maring juru bahasa Heraklius, sal'u takonono sira ing Sufyan. Pertanyaan berikutnya, kaifa
hale iku kaya apa hasabu utawi kedudukan rajul fikum ing dalem sira kabeh. Kemudian suruhannya daripada Heraklius itu, yakni tarjuman disuruh tanya begini ke Sufyan. Sufyan, kedudukannya orang laki-laki itu yang mengaku Nabi itu diantara kalian, apa diantara keistimewaan? Keistimewaannya itu apa? Wala jawab sapa Sufyan, qultu ngucap sapa wa utawi rajul ina ing dalam kalangan kita, ing dalam kalangan kita du hasbin iku ada kedudukan kang luhur, keistimewaan yang luar biasa, mempunyai keutamaan istimewa yang biasa. Setelah dijawab begitu, loh itu jangan diragukan, keistimewaan sudah luar biasa, kedudukannya tinggi luar biasa, jangan dilakukan oleh kalian. Diragu, langsung tanya lagi nah, Kola tanya, kola ngucap sopo tarjuman, tanya lagi tarjuman. Ya ini juru bicara daripada Heraklius. Fal kana maka opo to ono iku min abai saking nini moyangi rajul opo malikun dadi ratu, karena punya kedudukan besar, istimewa luar biasa. Tanya lagi tarjuman itu sebagai jubirnya daripada Heraklius, apakah dia itu yang laki punya keturunan jadi raja itu? Di atas-atasnya gimana keturunannya? Apakah ada yang jadi raja? Andai kata sekarang, apakah ada jadi kiai? Allah jawab sapa Abu Sufyan. Kultu jawab la tidak. Jawaban enggak. Di atasnya Nabi Muhammad itu enggak ada yang jadi raja, enggak ada. Cuma itu diangkat oleh Nabi. Sebab apa? Sebab akhlaknya. Diangkat Nabi. Jadi orang keistimewaan, orang yang punya pangkat, orang jadi wali, orang mempunyai kedudukan yang bukan karena keturunannya, akan tetapi hakikatnya adalah minallahi subhanahu wa ta'ala. Makanya kita itu jangan mengandalkan keturunan, jangan mengandalkan orang jadi anaknya presiden tanpa amal baik kita bersah. Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul bukan karena keturunannya, akan tetapi karena akhlak Nabi Muhammad SAW begitu besarnya, begitu hebatnya, sehingga dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Maka kita di akhir zaman ini yang selalu mengandalkan keturunan, buang keturunannya itu. Kita harus mengandalkan balik kita takwallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Qala bal kuntum tattahimunahu bil kadzib. Summa qala wallahu a'lam, karena waktu tidak mengizinkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Nabi ya Nabi siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbi fanfa'na bika illadina bi hurmatihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
كما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أولك والخاتم وسبق رأس الحق بالحق اللهم إنا نسألك فهم النبيين وعبد المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أولنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمة الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الطاهر وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وصلى الله عليه وسلم الفاتحة.